Assalamualaikum, perkenalkan saya Dianti Eka Aprilia, Eskom MT, yaitu salah satu dosen tetap dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu mata kuliah yang membahas mengenai konsep rekayasa perangkat lunak, model dan metode proses dalam rekayasa perangkat lunak, analisis dan perancangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta Object Oriented Analysis and Design atau OAD. Mata kuliah ini juga membahas mengenai pengujian, implementasi, dan pemeliharaan perangkat lunak. Mata kuliah ini mempunyai 6 CPMK, yaitu M1 mengetahui konsep dasar rekayasa perangkat lunak, M2 yaitu mengklasifikasikan metode dan model dalam pengembangan perangkat lunak, M3 yaitu menggunakan prinsip dalam tahapan pengembangan perangkat lunak, M4 yaitu menganalisis kebutuhan perangkat lunak atau system requirement. Selanjutnya M5 yaitu menguji perangkat lunak menggunakan berbagai teknik, dan yang terakhir yaitu mendesain perangkat lunak dengan berbagai jenis pemodelan. Kemudian mata kuliah rekayasa perangkat lunak memiliki beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Yang kedua yaitu mengenai tanggung jawab profesional dan etika. Selanjutnya ada metode dan model pengembangan serta studi kelayakan dan kebutuhan perangkat lunak. Analisis dan desain metode terstruktur, juga ada analisis dan desain berorientasi objek serta desain dengan metode dan perancangan serta pengujian perangkat lunak. Selain itu, mata kuliah ini juga akan mengimplementasikan dan memelihara perangkat lunak serta bagaimana membuat dokumentasi perangkat lunak tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Berikut adalah video mengenai simulasi saya dalam mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi ya di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Ini adalah pertemuan pertama kita ya teman-teman ya dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelum kita mengawali perkuliahan, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah karena ini adalah pertemuan pertama, jadi saya akan menyampaikan dulu tentang mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah tentang tujuan dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya teman-teman sebagai mahasiswa lulusan teknik informatika nanti akan mampu memahami untuk menerapkan konsep dari rekayasa perangkat lunak dan membuat rancangan aplikasi sistem cerdas menggunakan model yang diperlukan di dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin kan sudah belajar cara membuat program, cara membuat coding. Nah, itu tidak semata-mata harus bisa seperti itu, tetapi teman-teman harus belajar dulu bagaimana dalam merancangnya. Nah, merancangnya ini akan dipelajari di dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, nah setelah itu, ini adalah ketentuan dari perkuliahan yang akan kita lakukan. Yang pertama ada tatap muka seperti biasa, seperti sekarang ya. Lalu ada diskusi, studi kasus, dan tugas dengan presentase penilaian seperti ini: kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Untuk RPS-nya sendiri ini saya sampaikan dulu ya. Nah, ini namanya adalah RPS ya. Jadi RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi apa yang teman-teman akan pelajari dalam satu semester ini sudah terangkum di dalam sebuah RPS, dimulai dari pertemuan 1 sampai nanti pertemuan ke-16 ya. Nah, di capaian pembelajaran sendiri mata kuliah rekayasa perangkat lunak di sini ada sekitar 8 CPL atau capaian pembelajaran prodi, di mana masing-masing di sini
Mengkombinasikan antara sikap, terus ada pengetahuan, ada keterampilan umum sama keterampilan khusus. Nah, di sini adalah CPMK atau capaian mata kuliah. Di sini ada 6 CPMK-nya ya. Yang pertama, teman-teman diharapkan gitu ya, diharapkan untuk bisa mengetahui konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Jadi tahu konsepnya dulu. Setelah tahu konsep, nah nanti teman-teman bisa mengklasifikasikan metode dan modelnya dalam pengembangan perangkat lunak. Misalnya nih teman-teman membuat sebuah program. Membuat sebuah programnya itu akan tahu seperti apa tahapannya gitu. Kalau kita bikin kue, nah kuenya mau apa yang dimasukin dulu? Apakah mau di bake, apakah mau dikukus, apa mau dipakai pan gitu ya. Nah itu adalah caranya, tapi hasil akhirnya sama-sama sebuah perangkat lunak. Yang ketiga adalah menggunakan prinsip dalam tahapan pengembangan. Jadi nanti ada prinsip-prinsip dan bagaimana menganalisis kebutuhan perangkat lunaknya. Dan terakhir, mendesain perangkat lunak dengan berbagai jenis pemodelan gitu ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan sistem apa yang mau kita bikin. Apakah sistemnya mau dibikin dengan cepat, apakah sistemnya mau dibikin secara tim, atau sistem yang dibikin sendirian, atau sistem yang rumit memerlukan proses khusus. Itu masing-masing tahapan dan modelnya itu pasti akan beda gitu ya. Nah, di sini jadi mata kuliah rekayasa perangkat lunak adalah mata kuliah yang membahas mengenai konsep rekayasa perangkat lunak, atau bahasa Inggrisnya itu software engineering ya. Software engineering, karena sebenarnya software itu bukan di manufacture atau diproduksi gitu ya, tetapi kan direkayasa sebenarnya gitu. Nah, lalu ada membahas juga tentang model dan metode perangkat lunak serta bagaimana menganalisis dan merancang. Oke, menarik ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kita nanti lebih ke pemodelan dan perancangan. Nah, selanjutnya di sini ada materi atau silabus ya yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Di sini dibagi menjadi sekitar 11 materi. Yang pertama tentang konsep, lalu tanggung jawab, metode, terus ada studi kelayakan, sampai nanti ada dokumentasi perangkat lunak. Jadi ngoding aja nggak cukup gitu ya, menganalisis nggak cukup, tetapi teman-teman harus juga bisa bikin dokumentasinya. Oke, sudah siap ya? Kita masuk ke materi pertama tentang ini. Jadi materi yang pertama itu kita akan membahas mengenai diagram use case. Ada yang pernah mendengar diagram use case sebelumnya? Kan barusan ngedengar kan? Iya, itu teh udah pernah 1 detik yang lalu kan, udah. Diagram yang sudah didengar apa? Diagram apa yang udah pernah dengar? Flowchart gitu kan? Apalagi? Diagram batang. Diagram apa lagi? Diagram kelas sudah? Atau UML udah pernah dengar belum UML? Belum. Jadi UML itu adalah Unified Modeling Language atau bahasa terstandar yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak, menggambarkan pemodelan perangkat lunak. Ya. Nah, UML ini anak-anaknya banyak, macam-macamnya banyak. Jadi ada diagram use case, ada diagram class, ada diagram activity, diagram sequence, ada diagram deploy dan lain-lain. Ada sekitar 13 UML yang bisa kita buat gitu ya. Tapi itu tidak semuanya harus dibuat, tergantung kebutuhan. Nah, nanti kalau teman-teman bikin skripsi gitu ya, pasti kan mau bikin skripsi ini nanti. Nah, itu di draftnya harus ada UML. Salah satunya adalah harus ada diagram use case. Jadi teman-teman harus paham sebelum membuat skripsi, harus paham dulu membuat diagram yang ada di UML tersebut. Dengan catatan teman-teman bikin softwarenya itu yang berorientasi objek gitu. Udah belajar ya pemrograman berorientasi objek. Nah, udah PBO kan? Pakai apa? Pakai Java. Nah, pakai Java ada istilah encapsulation, inheritance dan lain-lain gitu kan. Nah,
Ini sangat cocok untuk digunakan di pemrogram berorientasi objek. Nah, yang flowchart mah itu digunakannya untuk yang terstruktur. Kalau yang objek pakainya ini, gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang diagram use case. Sebenarnya diagram use case itu apa sih? Diagram use case itu adalah diagram yang menggambarkan apa? Fungsionalitas. Fungsionalitas itu apa? Fungsionalitas itu kegunaan atau what the system should do. Apa yang dapat dilakukan oleh sistem, gitu ya. Kira-kira sistem bisa apa? Sistem bisa, kan udah belajar CRUD kan kemarin kan, bisa apa tuh? Ya, yang menambahkan datanya kan user ya. Sistem bisa menambahkan data, terus membaca apa data apa misalnya? Perpus, apa pembayaran atau apalah gitu ya. Nah, itu. Jadi yang ditekankan di sini adalah apa? Jadi apa? Bisa login, bisa mencetak struk, bisa apa? Menyimpan data mahasiswa. Nah, bisa apa? Itu masuknya ke kebutuhan fungsional yang ada di tahapan sebelumnya, sebelum pemodelan gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu kan sudah belajar ya ini sebelumnya itu ada siklus. Ada siklus SDLC. System Development Life Cycle ya. SDLC itu berarti salah satunya adalah yang pertama apa? SDLC itu yang pertama adalah kalau teman-teman ingat ada planning, communication, terus planning, communication, terus modeling, analyzing, and deployment gitu ya. Nah, ini ada di sini di pemodelannya. Nah, jadi untuk apa diagram use case itu? Untuk menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Nanti ada gambar, pengguna itu adalah aktor, sistem itu diwakili dengan use case gitu ya. Nah, supaya paham, kita lihat di contohnya saja. Jadi use case itu yang bentuknya seperti ini. Nih, ada orang-orangnya, ada orang tapi tidak ada mata. Ini namanya aktor atau sebelumnya user gitu ya. Aktor itu siapa? Aktor itu yang menggunakan sistem. Kira-kira kalau di sistem Mentari aktornya siapa saja? Mahasiswa, dosen, admin. Dosen itu kan ada yang dosen wali gitu ya. Terus ada dosen apa lagi? Dosen pengampu. Terus apa lagi? Ada kaprodi mungkin ya. Nah, itu teh aktor semua. Gitu ya. Yang bulat ini apa? Yang bulat ini adalah use case. Ya, use case. Jadi yang ini apa? Use case. Yang ini aktor. Garis yang menghubungkan antara aktor dengan use case adalah garis apa? Ini namanya association. Ya. Jadi dia nggak pakai panah. Kalau di use case jangan pakai panah karena arahnya bolak-balik seperti ini. Aktor bisa melakukan autentikasi user terhadap sistem. Terus si autentikasi user itu dapat digunakan oleh user. Jadi bolak-balik, jangan pakai panah ya. Nah, ada box seperti ini yang dapat memisahkan antara aktor dengan use case. Yaitu ini namanya boundaries. Batasan gitu ya, ada wadahnya. Berarti kira-kira di sini di gambar yang atas ada berapa diagram use case? Yang atas ada 1, ada 2, ada 3. 3. Mana yang 3? 3. 1, 2, 3. Galau. 1. Jak berapa Jak? 1. Kenapa? Karena itu keseluruhannya adalah use case. Sama. Yang nyebut 3 kenapa? Mungkin kondisinya beda-beda. Kondisinya beda-beda. Kondisi apa? Use case-nya. Oh, use case-nya. Yang beda maksudnya yang mana? Yang setiap orang berbeda. Jadi gini,
Mana yang disebut use case, mana yang disebut diagram use case. Use case itu adalah yang bulat ini. Nah, ada berapa use case? 3 kan? Kalau diagram use case itu adalah keseluruhan, baik itu terdiri dari aktor, boundaries, association juga, itu diagram use case. Jadi buatkan diagram use case harus ada ini semua. Kalau ini ada berapa use case ya berarti yang ada di yang oval itu ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini selain yang tadi ya, yang umum-umum saja, association itu sebenarnya punya teman ya. Ada association, ada generalization, include dan extend yang sering digambarkan di use case. Tapi yang paling sering yang ini yang biasa tanpa panah. Kalau ada panah tapi tidak diarsir seperti ini namanya generalization. Generalization teman-teman udah tahu ya, berarti kan apa? Mengeneralkan. Ya waktu di pemrograman objek kan ada generalization gitu ya. Nah, contohnya apa generalization? Misalnya ada member itu ada yang member VIP, ada bukan member ya anggota ya. Anggota itu ada yang member VIP, ada yang gold gitu ya. Misalnya ada yang silver. Itu kan mengeneralkan ya dari apa? Dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum? Dari umum ke khusus. Member ada member VIP sama member apa gitu ya, silver gitu ya misalnya. Nah, ada juga include dan extend. Include dan extend ini garisnya putus-putus dan panahnya yang biasa seperti ini. Dengan di tengah-tengahnya ada tulisan include dan extend diapit oleh kurung apa ini? Kurung siku ya. Nah, untuk apa include dan extend? Jadi include dan extend itu adalah digunakan ya biasanya menghubungkan antara use case dengan use case. Kalau tadi si association itu menghubungkan antara aktor sama use case, kalau extend dan include itu biasanya menghubungkan antara 2 use case atau lebih gitu ya. Yang pertama adalah include dulu di sini ya, include. Include ini kalau kita mempunyai use case dan wajib ada gitu ya. Jadi kitanya pakai include. Kalau extend kalau opsional. Gitu ya. Contohnya apa? Di dalam aplikasi yang harus ada contohnya. Sebelum kita melakukan sesuatu harus melakukan itu dulu. Kalau tidak melakukan tidak bisa apa? Yang wajib dilakukan. Login. Kalau kita tidak login, kita tidak bisa masuk, tidak bisa mengakses aplikasi fitur lain misalnya gitu ya. Nah, apalagi kalau di Shopee apa? Bayar sebelum masukkan kalau check out harus ngapain? Sebelum check out kita harus memasukkan alamat apa? Memasukkan apa? Pembayaran mungkin ya, masukkan pembayaran. Karena kalau pembayaran yang enggak dimasukkan berarti check out-nya tidak akan sukses ya. Terus yang kedua extend itu berarti kebalikan dari include, apa yang tidak wajib. Yang tidak wajib, yang sunnahnya apa? Di Shopee yang boleh iya, boleh tidak apa kira-kira? Masukkan. Kalau punya uang ya boleh masukin, kalau nggak ada akan selamanya di dalam keranjang, tidak tahu kapan check out. Udah 99 plus apa shop? Voucher. Kalau punya voucher gratis ongkir ya. Terus apa lagi? Boleh ada, kalau mau boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Kayak kalau ada subskripsinya gitu. Oh, yang itu ya, Grab ya. Ya. Ada voucher gitu ya. Iya. Kalau punya masukin biar murah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Atau pas kita check out itu suka ada yang dicentang apa? Asuransi, proteksi. Itu kan sebenarnya nggak wajib ya. Nggak wajib ya kalau kita tidak percaya dengan pengiriman, tidak percaya dengan seller ya udah di checklist aja lah daripada kenapa-napa gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa lah gitu. Itu berarti extend.
Antara include dengan extend nanti ada perbedaan notasi ya, notasinya beda, gambarnya beda. Ini contohnya include sama extend. Ini ada gambar jalan tol yang kita metaforkan sebagai include dan extend. Include itu berarti wajib ya, wajib. Berarti kita harus melewati gerbang ini. Gerbang apa ini? Ya, gerbang tol untuk bayar dulu ya sebelum melanjutkan pembayaran. Berarti ini kita mau check out. Mau check out, include verifikasi pembayaran. Kalau verifikasinya tidak ada, check outnya bisa tidak? Tidak. Berarti ini harus. Nah, include itu dia ngarahnya akan ke use case yang menjadi use case pendukungnya. Ini ya, yang disertakannya. Nih, kelihatan kan? Menuju use case yang disertakan. Antara check out belanja dengan verifikasi pembayaran, mana use case utama? Kita buka Shopee, kita mau belanja. Tujuan kita tuh mau check out atau mau verifikasi pembayaran? Tujuannya mau check out kan? Berarti yang ini utama. Yang ini yang tambahannya. Nah, kalau include dia akan selalu ke tambahannya. Ini ya. Ini beda. Nggak ada gerbang, tapi ada apa ini, bundaran ya. Nah, ada rute khusus jika terpenuhi. Kalau kita misalnya ada seperti ini, kita masih bisa melanjutkan perjalanan nggak? Kalau misalnya ada yang seperti ini, bisa kan? Mau lewat sini atau lewat sana, bisa semuanya. Berarti mandatory atau optional? Optional. Nah, ini kita pakai extend ya, extend. Extend itu mengarah ke yang utama. Antara login dengan tampilkan error, mana yang utama? Yang login kan? Nah, ini akan ke yang extend. Paham ya sampai sini ya? Antara include dan extend. Nah, nanti teman-teman coba buat sendiri ya. Coba buat sendiri diagram use case yang lengkap, sudah ada aktornya, sudah ada association, use case sama boundary. Dan kalau bisa tambahkan include dan extendnya juga gitu. Ini ada contoh nih, contohnya adalah pemesanan online gitu ya. Ada berapa aktor? Ada 4, customer, salesperson, shipping clerk, dan supervisor. Berarti gimana? Bacanya gimana ini? Bacanya itu, nah, customer dapat melakukan cek status, place order gitu ya. Customer dapat melakukan establish credit gitu. Atau apa sih? Misalnya sistem informasi Mentari aja ya, yang teman-teman sudah familiar. Mahasiswa dapat melakukan login, ada? Pasti login. Mahasiswa dapat melakukan login. Mahasiswa dapat melakukan dari depan. Ada dashboard kan di depan teh apa? Bisa melihat jadwal kuliah. Ya. Terus bisa melihat nilai. Yang melihat apa lagi? Bisa melihat KHS, kartu hasil ujian. Bisa yang mengubah apa? Update bisa apa? Mahasiswa dapat mengubah foto profil ya. NIM bisa diubah nggak? Nggak. Nah, itu yang mengubah NIM siapa kira-kira yang bisanya? Admin. Nah, jadi mahasiswa bisa ini. Tapi ada satu yang tidak bisa misalnya gitu ya. Yang bisanya nanti admin gitu. Ya, jadi ini digambarkan tergantung dengan apa yang didapat atau apa yang bisa dilakukan di sistem tersebut berdasarkan hak akses usernya gitu ya. Berarti kalau Mentari ya yang include kira-kira apa? Yang include kira-kira apa aja? Kalau misalnya mau lihat nilai, ada sesuatu yang harus dilakukan? Harus apa dulu itu teh? Harus lunas dulu kan? Iya kan? Sebelum isi KRS harus lunas. Maka mahasiswa bisa melakukan pembayaran di Mentari?
Bisa melihat data keuangan kan? Bisa. Kalau yang extend apa yang boleh atau tidak? Extend ya mau ganti profil bebas ya. Kalau secara logo kan udah otomatis logo UM Bandung, tapi mau diganti juga nggak apa-apa. Tapi nggak usah di extend juga nggak apa-apa sih itu mah. Ya. Ya. Oke, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Jadi teman-teman bikin satu diagram aja, use case diagram yang menampilkan ini semua, tetapi tentang sistem informasi mentari ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, karena waktunya sudah habis, mari kita sama-sama untuk menutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.